Oke. Coba katakan, hai sahabat. Hai sahabat, Mulai hari ini, semua kalimat harus positif. Semakin lama bekerja semakin lama bekerja di GSM, harus makin loyal. Coba katakan, hei sahabat. Banyak orang melamar, tak diterima. Kau melamar, diterima. Sadarlah. Baik, kalau saya kasih materi itu ya banyak ketawa ya. Karena begini, orang yang banyak ketawa, kerja keras pasti sukses ya. Dan juga wajahnya awet muda ya. Coba katakan, hai sahabat. Kalau kita ketemu tahun depan, wajahmu harus makin awet muda. Kalau makin cepat tua, berarti materi ini belum menyentuh hatimu. Ya baik, ya nama saya adalah Saud Selamat Pertinggur Sitompul TTS TBS SPS. Saud artinya jadi, selamat Pertinggur adalah orang yang lurus hatinya. Sepakat ya? Horas. TTS TB singkatan dari tidak takut susah, tetapi bisa sukses. Coba katakan, no greatness, sama-sama, no greatness. Without suffering. Tidak ada capaian yang luar biasa yang sanggup menghadapi penderitaan. Jadi, kalau ingin sukses luar biasa, relalah menderita. Boleh di sini. Sekarang saya pergi sendiri. Ya, hari ini kita kan sebenarnya kan tujuannya kan untuk gembira ya. Coba kita baca tema kita sama-sama. With one vision. Oke, sebelum saya masuk materi, coba buat tangannya. Budayakan 4F sama-sama. 4F sama-sama. 4F. Di GSM Group. Mulai hari ini. Harus. Pertama. Friendly first. Harus selalu mendahului pertemanan ya. Coba katakan yang samping, hai sahabat. Orang GSM dilarang pendiam. Harus ramah. Naik bus. Naik oplet. Tanpa ditanya orang. Saya kerja di GSM. Semua orang harus marketer ya. Betul ya? Coba katakan, hai sahabat. Komitmen hari ini. Semua orang harus marketer. Tanpa ditanya. Kasih tahu perusahaan. Kasih tahu produknya. Tawarkan. Pasti hebat. Sekarang ya, Pak Lutfi ya, mantap kan? Ya ini kan menyelesaikan tugas Pak Lutfi sebenarnya. Friendly face ya, sama-sama ya. Friendly face. Yang kedua, friendly voice. Friendly voice ya, tadi kan ada kan? Sama-sama, friendly voice sama-sama. Apapun yang terjadi, dilarang. Saling melemahkan. Yang ada, saling menyemangati. Saling menginspirasi. Saling menawarkan solusi.
solusi. Saling menawarkan solusi. DGSN dilarang mengkritik, tetapi menawarkan solusi. Coba goyang gunanya, hei sahabat. Hei sahabat. Jangan lagi ku dengar. Engkau kadang-kadang mengeluh. Ada nggak yang mengeluh? Ada nggak? Nggak ada kan? Wajahnya ini saya lihat wajah bertobat semua ini. Yang kedua tadi apa? Friendly voice ya. Jadi kalau berbicara itu kalimatnya positif ya. Kalau begitu tolong saling memuji kiri kanan. Saling memuji dulu. Tolong saling memuji ya. Saling memuji dulu. Ayo. Mana Bella? Oh. Coba saling memuji dulu. Lihat punya kelebihannya. Coba. Siapa namanya CD ini? Eti. Coba puji Eti 5 kelebihannya. Kiri kanan saling memuji coba. Ayo saling memuji. Ayo. Sama-sama memuji. Coba yang pertama tadi apa? Friendly sama. Friendly. Friend ya. Friendly. Selalu pertama bersahabat ya. Jadi siapa yang datang ke perusahaan kita tolong disapa ya. Apa yang perlu kami bantu ya. Jangan tamu duluan menyapa kita. Kita harus duluan menyapa. Sepakat ya? Sepakat. Kemudian jaga diri baik-baik di luar. Kenapa begitu satu orang melakukan tercela nama GSN rusak? Betul ya? Betul. Jadi Anda bukan hanya warga GSN di sekolah ya, di apa ya, di perusahaannya, di luar pun jaga. Kenapa? Siapa tuh? Karyawan GSN. Malu Pak, ini kan Pak Situmorang kan? Katakan Pak Situmorang, Pak Badriel, dan Ibu. Terima kasih. Kami diundang hari ini. Kami tertawa. Harus banyak tertawa ini ya. Betul ya? Iya, orang yang tahu berterima kasih pasti sehat orangnya dan masuk surga. Tapi orang yang mengeluh masuk neraka. Betul nggak? Tidak ada alasan untuk mengeluh. Ada 1000 alasan untuk bersyukur, tetapi tak satu alasan pun untuk mengeluh. Kecuali nggak punya agama. Oh iya, orang nggak punya agama mengeluh itu. Coba bisikan dulu, hei sahabat. Katakan, hai sahabat. Kau punya agama kan? Oke, yang pertama namanya friendly voice. Yang kedua, friendly voice. Yang ketiga adalah friendly service. Dahulukanlah pelanggan daripada kita ya. Betul ya? Friendly face ya. Voice tadi kan voice. Yang kedua face. Yang ketiga face ya. Yang keempat service. Pegang saja ini ya. Ini budaya. Tolong budaya GSM itu 4F. Pertama tadi apa? Friendly face. Yang kedua friendly voice. Yang ketiga friendly face. Face wajah ya. Wajah ya. Kemudian juga friendly service. Jadi siapa makan besok atau nanti pagi, tolong dilayani temannya ya, makan duluan. Coba katakan, tepuk pundaknya. Hai sahabat. Engkau adalah pelayan bagi unit kerja lain. Jadi selalu lakukan koordinasi. Jangan ditanya dulu bahan baku, baru kau kasih. Tanya dia apa kebutuhanmu gitu ya. Yang lalu biarlah. Nah, materi kita adalah kawan-kawan 8 etis kerja profesional kunci sukses atau akar kesuksesan produktivitas. Nanti kita ada diskusi setengah jam ya. Gimana mencapai target produksi penjualan ya. Walaupun hanya 2 jam kita gunakan dengan mantap kan. Yang pasti gembira semua. Yang pertama adalah saya mau sampaikan kepada kita, tolong kita paham ada namanya IEL. Boleh diundur? Bisa?
Coba masuk Indonesia Raya, kan Indonesia Raya dulu nih kan? Indonesia Raya. Lagu. Oh iya, yang merah. Terus dia bunyi kan? Oh enggak. Oh masuk ya. Oh gambar-gambar. Oh atau yang ini kan yang masuk ya bisa itu enggak yang saya kirim itu aja bukan sedikit berarti nggak ada. Oh baik, sekarang kita coba tangan beri semua. Yel ya. Ada namanya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, ya. Oke, tangan begini semua. Kalau saya katakan selamat pagi, jawaban teman-teman selamat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Oke. Selamat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Tangannya begini, bentuk V. Victor ya. Ya, oke. Selamat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Oke, coba katakan, hai sahabat. Karyawan yang bersemangat. Banyak hal positif yang bisa dilakukan. Oke, kalau saya katakan selamat siang, jawabnya selamat siang. Siang, kerja keras. Selamat siang. Siang, kerja keras. Kerja keras ya. Selamat sore. Target tercapai, gajian. Selamat sore. Target tercapai, gajian kan? Kalau laki-laki di sini, perempuan di sini ya. Ya, oke. Selamat sore. Target tercapai, gajian. Kita lebih banyak orang Sunda atau orang Jawa Barat, Jawa Timur atau Jawa Tengah? Yang di sini? Batak. Rata-rata ya Sunda ya. Kalau begitu jawabnya selamat malam, raos pisan. Ya, kita sesuaikan ya. Kita hargai budaya Bu ya. Iya, orang Jawa Barat kita kan. Ya, tapi yang lain bukan berarti ada sukuisme ya. Betul ya? Kita Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Coba tepuk pundaknya. Hai sahabat. GSM. Budayanya. Bhinneka Tunggal Ika. Kita satu suara. Membesarkan. GSM. Ulang ya. Selamat pagi. Semangat luar biasa. Selamat siang. Kerja keras. Selamat sore. Kerja keras. Gajian. Selamat malam. Raos pisan ya. Sama-sama. Dari dadanya sama-sama. Raos pisan. Ayo. Raos pisan. Kalau saya katakan siapa kita? GSM terbaik, terpercaya, plus maju. Begitu. Pertama terpercaya dulu ya. GSM terpercaya, terbaik dulu. Terbaik, terpercaya, plus maju. Maju kan? Selama ini kan baru plus ya, Pak Lutfi ya. Betul ya? Oke, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Orang kencang, selamat pagi. Semangat luar biasa. Selamat siang. Terus selamat sore. Target tercapai, gajian. Selamat malam. Raos pisan. GSM.
boleh dipaksa untuk hal yang negatif ya. Kalau untuk hal yang baik paksa dirimu, pasti hebat ya. Betul? Oke, tangan begini. Dilarang lipat tangan. Kalau lipat tangan begini nasibnya kurang bagus ya. Selalu terbuka ya. Oke, tangan begini. Oke, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Selamat siang. Siang. Sore. Selamat malam. Raus bisa. Gesek. Pak Lutfi di sini praktekkan. Ayo, harus ini kan seminar training ini ya. Iya. Oke. Siap. Lihat semua satu-satu kalau perlu semangat pulang. Oke, siap. Dari siapa tadi? Siapa kita? Oh ya. Selamat pagi. Selamat siang. Kerja keras. Selamat sore. Selamat malam. Raus bisa. Siapa kita? GSM. Oke, lulus ya. Baik. Boleh ambil catatan. Belajar intinya adalah berubah. Hari ini kita belajar ya. Belajar intinya adalah berubah. Change, insaf, hijrah. Ya itu tuh belajar kan. Belajar intinya adalah berubah dari tidak tahu menjadi tahu. Dari pesimis menjadi optimis. Dari malas menjadi rajin. Berpikir negatif menjadi positif. Jadi hari ini berubah ya. Change ya. Transformasi ya. Berubah ya. Ya. Betul? Belajar intinya adalah apa? Berubah. Dari tidak tahu menjadi tahu. Insyaf ya. Hijrah. Dari satu tempat ke tempat lain ya. Jelas ya? Hati-hati. Tapi terima kasih Pak Gabriel dengan Ibu. Saya melihat wajah kawan-kawan ini mau belajar semua ini. Saya lihat wajahnya sejahtera semua saya lihat ini. Benar. Saya positif sekarang. Betul. Positif semua ini. Ini hanya mengingatkan saja kalau kurang positif. Yang pertama, ada 3 yang menghambat kita ini nggak belajar. Yang pertama, mental block. Mental block. Apa nasihat direksi nggak mau dengar. Apa nasihat orang nggak dengar. Tapi nggak mungkin lama orang seperti ini guys. Kan nggak mungkin nggak bertahan. Karena drop out dia. Pasti drop out. Nasibnya di sendiri kan. Satu tadi apa? Mental. Yang kedua arogan. Sombong. Merasa dia lebih tinggi dari orang lain, maka nggak mau berubah itu. Apapun bidang kita, tidak ada satu pun lebih unggul, sama-sama unggul ya. Betul ya? Betul? Jangan ada merasa divisi lebih tinggi dari yang lain. Tidak ada. Di sini nggak boleh Superman, yang ada super team. Jelas ya? Jelas? Hai orang marketing. Semangat terus. Yang pertama tadi apa penghambatnya? Mental block. Mental block artinya menolak ajaran ya. Yang kedua, arogan. Dia ada kelebihan, tetapi kelebihannya dipakai merendahkan orang lain. Nggak boleh. Jangan ya. Kelebihan kita masing-masing ada, tapi jangan pakai merendahkan orang lain ya. Jangan ya. Karena kelebihan kita adalah anugerah, barokah ya. Benar ya, barokah ya. Special grace, berkah khusus itu ya. Yang ketiga, berubah orang karena memiliki namanya ilusif superior. Dia membayangkan dia hebat padahal nggak hebat.
Kalau bahasa titik-titik itu, ya kayak enaklah sok tahu gitu kan. Oke, yang pertama tadi menghambat apa? Mental block. Belum ya. Yang kedua? Yang ketiga? Tolong kawan-kawanku mulai hari ini hancurkan dari dalam dirimu itu kalau ingin berubah ya. Hancurkan ya. Sepakat ya? Sepakat ya? Nah, ada 3 juga yang membuat kita berubah. Yang pertama kalau bahasa Arabnya tawadu, rendah hati. Tawadu, rendah hati, humble. Harus rendah hati kita. Orang GSM semua harus rendah hati. Baru pelanggan loyal kan? Dan jangan pernah orang marketing atau siapapun berdebat dengan pelanggan. Lari dia. Dilarang berdebat ya. Sekalipun dia yang salah, katakan minta maaf Pak, jadi repot Bapak gitu ya. Nanti kami perbaiki. Padahal dia yang salah kan? Begitulah pelanggan. Tolong ya, siapa tahu orang sering ketemu pelanggan, jangan berdebat ya. Jangan pernah berdebat. Kalah dia lari, kita kalah juga gengsi juga kita dia kan. Masa dia berbisnis dengan orang yang kurang pintar kan? Coba goyang pundaknya. Goyang pundaknya, hei sahabat. Pelanggan ada 2. Unit kerja lain. Pelangganmu juga itu. Tidak hanya di luar pelanggan, di dalam juga pelanggan ya. Jadi mulai sekarang tolong saling menyemangati ya. Benar ya? Saling memperlancar. Betul ya? Masih hebat GSM. Nanti cabangnya sudah tertara banyak. Ini saya sudah lihat itu pabrik kita, potensinya besar itu. Setiap perusahaan yang butuhkan botol itulah pelanggan kita ya. Kata dia kunjungan. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Bukan, yang mendukung, humble. Yang kedua, memiliki kesadaran, tulis, memiliki kesadaran blind spot. Memiliki kesadaran blind spot artinya apa? Dia sadar punya keterbatasan, maka dia semua belajar. Sadar dia ya punya keterbatasan. Ya, sudah banyak kita tahu, tapi masih banyak yang belum kita tahu. Orang GSM harus sadar itu. Sudah banyak kita tahu, tetapi masih banyak yang belum kita tahu. Coba angkat tangan laki-laki. Katakan, hai sahabat laki-laki. Hai sahabat laki-laki. Kalau boleh, bernazarlah. 3 tahun ke depan. Jangan lagi kau merokok. Artinya apa? Orang dewasa bisa berubah kalau mengalami suffering, penderitaan. Jelas ya? Jangan sampai kita kena paru-paru dulu baru kita berubah. Itu namanya cari penyakit ya. Coba katakan, hai sahabat. Teman-temanku perokok. Aku senang dengan dirimu. Tapi engkau harus menyenangi dirimu. Jangan bela diri. Pak Saud. Kalau aku merokok, pikiranku tenang. Itu kan oksigen ini Bu Dokter kan kalau oksigen, coba hirup nafas. Tanpa merokok pun menghirup segar otak kita. Kenapa? Kenapa segar? Karena waktu merokok itu kan menghirup, masuk oksigen kan bukan karena rokoknya. Tanpa rokok pun kalau menghirup begini segar juga dia. Selamat pagi. Pagi. Harus spontan. Selamat pagi. Pagi. Semua ya. Selamat pagi. Semangat luar biasa. Oke, review. Apa artinya belajar? Berubah ya. Dan tidak tahu menjadi tahu. Ada 3 penghambat belajar. 1. Tidak ada di kita itu ya. Amin. Penghambat kedua. Nggak ada kita kan? Amin. 3. Tidak ada yang merasa pintar kan? Coba katakan, hai sahabat. Keluarga GSM. Jangan merasa pintar. Tapi pintar merasa. Kecerdasan emosional ya. Kita harus peka merasakan persoalan dia. Jangan sakiti orang ya.
sesama kita tolong jangan saling ngata-ngatain, gunanya dinding bicara. Coba bisikin, hai sahabat. Hai sahabat. Yang senior. Yang lama digeser. Makin rendah hati lah. Hei yang baru datang. Tahu diri dong. Betul ya? Betul? Betul ya? Udah berubah ya? Betul berubah? Berubah yang hari ini ya? Oke, ada 3 penyebabnya kita bisa berubah. 1, rendah hati lah ya. Harus rendah hati kepada siapapun ya. Saya juga rendah hati kepada siapapun. Saya rendah hati betul. Apa mau disombongkan ya? Padahal saya kan motivator ya. Nanti nggak laku kalau motivator sombong. Gimana motivator sombong? Ini ngomongnya enggak lah. Yang kedua, penyebabnya apa? Sadar memiliki keterbatasan, blind spot. Blind spot ya, walaupun bahasa Inggris ya nggak apa-apa. Blind spot. Yang ketiga, mengalami penderitaan. Artinya kalau teman-temanku hebat harus mau menderita belajar. Harus mau menderita belajar ya. Tolong teman-temanku sisihkan sebagian anggarannya, beli buku lah ya. Semua profesional suka baca buku. Sehebat apapun IQ kawan-kawan saya, kalau tidak baca buku nggak ada ilmunya. Jelas ya? Jelas ya? Betul? Beli buku lah ya, yang berhubungan dengan profesi kita ya. Nggak mahal kok. Nggak mahal ya. Coba bisikan, hai sahabat. Hai sahabat. Hai sahabat. Life is knowledge. Maka kalau nonton TikTok, YouTube, jangan tonton yang aneh-aneh. Tontonlah yang berguna ya. Yang meningkatkan pengetahuan profesionalisme kita. Semangat ya? Semangat ya? Kita bercanda tapi serius ini ya? Betul? Saya bercanda tapi serius. Yang lalu. Katakan hai sahabat. Ada 3 kompetensi yang perlu ditingkatkan. 1, kemampuan personal. Kemampuan personal. Kompetensi itu kemampuan ya. Kemampuan apa? Personal. Siapa di sini bagian produksi? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Produksi. Bagian distribusi. Apa namanya? Marketing. Bela, mana Bela? Oh ya nggak apa-apa ya. Siapa di sini bagian finance? Keuangan. Financing. Oke. Coba katakan, hai sahabat. Kalau dikatakan kemampuan personal, kita sangat menguasai di bidang kita, sangat menguasai A sampai Z, itu maksudnya ya. Mantap. Ya, tenang aja. Saya orangnya yang mampu mengadaptasi dalam sebuah situasi. Jam terbangnya udah tinggi 2003 sampai sekarang. Oke, yang pertama tadi tolong tingkatkan namanya kompetensi personal. Kalau dikatakan kompetensi adalah kemampuan ya. Jadi kita harus kompetensi personalnya di bidang kita harus sampai disebut namanya intangible. Intangible artinya tak bisa digantikan orang lain kualitasnya. Kalau bicara marketing adalah Bela, itu kan. Kenapa dia pakar di situ kan? Kalau bicara produksi, siapa tadi produksi? Siapa namanya? Ya, kalau bicara produksi yang diingat nama Marco, itu namanya personal sampai intangible. Kalau tangible itu kan berwujud, kan bisa digantikan orang kan? Harus sampai apa? Intangible. Yang kedua, tolong tingkatkan kompetensi namanya komparatif. Kompetensi komparatif. Kompetensi komparatif. Kompetensi komparatif artinya saya memang sudah intangible di bidang ini, tapi tolong bandingkan dengan pelanggan, sudah cocok belum? Belum tentu kan itu kan? Bagi kita hebat, tapi bagi pelanggan belum tentu. Maka bandingkan keadaan kita dengan pelanggan, namanya kompetensi komparatif, bandingkan ya. Jadi selalu upgrade diri ya. Jangan pernah berkata
apa yang dimaksud dengan do yourself. Coba katakan, do yourself sama. Ganti do your upgrade ya. Upgrade ya. Jadi selalu upgrade ya. Terus berkembang. Yang ketiga disebut namanya kemampuan atau kompetensi namanya kolaboratif. Kolaboratif ya. Sebagai kita ahli di bidang kita bandingkan dengan pelanggan, mantap. Kita juga akan spirit namanya kolaborasi, selalu kerjasama ya. Sepakat ya? Jadi masing-masing unit itu tolong memperhatikan kebutuhan unit lain supaya lancar kita kan. Itu namanya super team, bukan Superman ya. Coba katakan, hai sahabat. Ganti Superman. Menjadi super team. Udah mantap. Mari kita berdiri. Coba itu lagu Indonesia Raya. Terus kan lah, udah lewat ini. Coba terus. Oke, coba yang sebelum ya. Oke. Sekarang coba katakan. Saya langsung dulu ya. Coba katakan. 8 etos kerja sama-sama. 8 etos kerja. Saya sadar. Coba tangan begini. Kerja adalah rahmat sama-sama. Kerja itu apa? Sadarkah? Sadar ya. Kerja di GSM adalah apa? Rahmat. Barokah ya, berkat. Barokah berkatnya sama ya. Istilah itu kan sebenarnya berbeda-beda tapi esensinya sama ya. Barokah sama barokah. Berkah. Rahmat. Berkat. Coba katakan etos satu. Kerja adalah rahmat. Semua bukan kepala karena rahmat itu dari atas. Nggak pernah rahmat dari bawah. Kan dari sang pencipta ya. Betul ya? Betul? Yang kedua, kerja adalah amanah mata. Jaga mata khususnya laki-laki ya. Laki-laki yang sudah beristri jangan macam-macam lagi ya. Betul ya? Cukup satu ya. Nanti kau curi barang-barang dari GSM. Nggak mungkin kau adil kan? Itu ajaran memang, tapi harus sungguh-sungguh berhikmah ya. Oke, yang pertama, etos satu sama. Etos satu, kerja adalah rahmat. Yang kedua, etos dua, kerja adalah amanah. Yang ketiga, kerja adalah panggilan. Panggilan di sini, panggilan mulut. Kerja adalah panggilan. Yang keempat, kerja adalah aktualisasi goyang. Katakan kerja adalah aktualisasi sama-sama. Oke, yang kelima, kerja adalah ibadah. Yang keenam, kerja adalah seni. Kita Spanyol. Kreatif maksudnya. Jangan monoton ya. Oke, katakan etos yang keenam sama-sama. Kerja adalah seni. Oke, etos 7. Kerja adalah kehormatan. Etos 8. Kerja adalah pelayanan. Kakinya bergerak. Nanti ada di mulut, tenang aja ya. Oke, sama-sama. Katakan. Etos 1. Kerja adalah rahmat. Etos 2. Kerja adalah amanah. Kepercayaan ya. Yang ketiga, kerja adalah panggilan. 4. Kerja adalah aktualisasi ya. Yang kelima, kerja adalah ibadah. Kalau beribadah nggak dari otak, dari hati ya. Nggak nyambung dari otak beribadah ya, dari hati ya. Yang keenam, kerja adalah seni. Kita Spanyol, ingat gampang itu. Etos 7. Kerja adalah kehormatan. Etos 8. Kerja adalah pelayanan. Katakan hai Pak Lutfi.
Etos itu perilaku kawan-kawan ya. Siap. Dan yang pertama ini untuk diri sendiri, bukan untuk GSM. Coba katakan, hai sahabat. Kita melakukan etos kerja. Nomor satu, untuk diri kita. Dampak positifnya untuk pelanggan. GSM besar. Kita besar. Katakan, hai sahabat. Jangan terbalik cara berpikir. Jangan kita besarkan diri kita. GSM kecil. Balik. Besarkan GSM baru kita besar. Katakanlah sadar. Coba sadar ya. Katakan sadar ya. Benar ya? Oke, etos satu. Kerja. Bagus, etos dua. Etos tiga. Kerja. Etos empat. Kerja. Aktualisasi. Etos lima. Kerja. Ibadah. Etos enam. Kerja. Seni. Etos tujuh. Kerja. Etos delapan. Kerja. Saya sudah mendapatkan kelompok, tolong berkelompok yang tadi ya, coba bikin kelompok. Ada kan kelompok itu tadi kan kelompok apa? Kelompok games ya. Coba mengelompok itu ya, mengelompok ya. Nah, pilih nama salah satu kelompok etos itu, kelompok rahmat gitu ya. Supaya nyambung kan? Siapa kelompok amanah gitu ya? Siapa kelompok panggilan? Siapa kelompok aktualisasi? Siapa kelompok ibadah? Siapa kelompok seni? Siapa kelompok kehormatan? Siapa kelompok pelayanan ya? Ayo boleh agak itu. Kursi boleh diatur ya. Yang penting wajah ke depan. Ya, boleh. Grup 3 Boleh. Kelompok ya. Oh, 1, 2, 3 aja. Le, di mana, Le? Ada di mana? Kita paling belakang kita belum. Ada bangkunya. Di sini aja, Bang. Oke. Baik, sudah? Yang penting menghadap ke sini ya. Menghadap ke sini ya. Sini. Sudah? Silakan yang di depan ini kelompoknya namanya apa? Kelompok namanya apa? Aktualisasi. Sini ada sini. Aktualisasi. Kelompok satu yang mana tadi kelompok satu? Yang tadi. Kelompok satu kelompok rahmat ya. Rahmat. Itu satu ya. Kelompok dua. Kelompok amanah. Amanah ya. Kepercayaan ya. Kelompok empat. Kelompok panggilan. Panggilan ya, siap ya. Panggilan. Nanti kita bicara. Kemudian juga kelompok 5. Kelompok ibadah. Ya orang-orang beribadah semua ini. Amin. Kelompok 6. Kelompok 6 ada. Kelompok seni. Orang kreatif semua ini ya. Betul? Hanya 6 ya? 6. Angkat tangan. Sekarang tolong pilih ketua di kelompoknya yang pantas menjadi ketua. 3, 2, 1, mulai. Angkat tangan. Pemilihan kemudian langsung ya. Angkat tangan semua. Semua angkat tangan semua. Masing-masing kelompok angkat tangan. Angkat tangannya. Tunjuklah satu orang ketua di kelompok Anda. 3, 2, 1, tunjuk. Suara terbanyak itulah ketuanya ya. Suara terbanyak itulah ketuanya ya. Suara terbanyak itulah. Oh enggak, datang terus itu. Aku udah 3 hari kasih seminar. Siapa ketua? Pak Dede, Pak di tengah, Pak Dede. Oke, baik. Oke, sekarang tulis nama kelompok. Nama kelompok masing-masing ya. Panggilan. Oke. Tulis nama kelompok masing-masing. Kemudian harapan dari seminar ini apa? Harapannya ya. Apa harapannya?
Harapan dari seminar. Harapan dari seminar ini teman-teman tolong diskusikan. Ketua mendiskusikan apa harapannya, nanti sampaikan di kita untuk kita semua. Kemudian komitmen selama seminar apa? Supaya tertib acara 2 hari ini atau seminar ini apa komitmennya? Janjinya untuk timnya apa? Kemudian juga komitmen pasca atau selesai seminar. Apa yang dilihat oleh direksi? Apa komitmennya ya? Yang pertama tadi apa? Nama kelompok. Yang kedua, apa harapannya dari seminar ini? Saya dapat ilmu, walaupun saya sudah dapat ilmu juga ya. Sudah ada penjelasan kan? Kemudian juga komitmen selama seminar, termasuk juga 2 hari ini ya. Ya, tolong ya. Komitmen. Yang ketiga adalah komitmen setelah selesai seminar ya. Harus ada perubahan, change ya. Insaf ya, harus berubah. Yang diuntungkan kalau berubah kan diri kita sendiri kan. Oke, silakan ketua minta pendapat dari anggotanya. Ayo, saya kasih waktu hanya 3 menit. Ya, boleh berdiri ketuanya, tanya satu-satu supaya terbiasa berbicara ya. Dilarang pendiam ya. Ya. Ketua menghadap anggotanya. Ayo ketua, ayo. Ayo menghadap ya. Ayo. Ketua menghadap anggotanya. 3 menit ya, 3 menit. Ayo. Komitmen selama seminar. Ayo. Nanti dibuat secari kertas, dikumpulkan kepada Pak Lutfi ya. Itu komitmen. Tulis nama-nama kelompok, nama kelompok. Nama ketua, nama anggota, komitmennya. Baru nanti dikasih ke Pak Lutfi. Nanti akan dibaca itu di perusahaan ya. Ya. Apa harapan dari seminar ini? Harapan dari seminar ini komitmen selama seminar. Komitmen selama seminar atau selama acara ini perlu juga ya. Kemudian juga komitmen pasca seminar. Apa yang dilihat oleh direksi perubahan kita ya? Kita harus apa yang dikatakan. Ya. Semua kasih pendapat ya. Terapkan. Nah itu aja. Ketuanya boleh menghadap. Menghadap anggota ya. Hanya satu persatu. Gak ada buku lagi sama dia nih. Ini mau kasih besok ini. Udah ini sama dia. Ada yang bagi tulis. Ada. Tepuk tangan yang sudah selesai. Lagi berjuang ya. Cepat dan tepat ya. Cepat dan tepat. Siapa ketua di sini? Ayo ketua berdiri menghadap anggotanya.